Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihul hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma khususan ila muallifi hadzal kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amadana bimadadihi wa afadha 'alaina bi barakatihi fid dharain amin. Al-faslu tsani fi huquqiz zawji 'ala az-zawjati. Al-faslu tsani tinding fasal nomor 2 fi huquqiz zauji dalem nerangaki banyak-banyak hak lelaki ala zaujati wajib atas bini. Qala Allah Ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Fa in ata'nakum fala tabaghu 'alaihinna sabila. Qala adabu Allahu basyara Allah Ta'ala mahaluhur Allah. Ar-rijalu tining banyak-banyak orang laki. Qawwamuna panika qawwamun ay musallitun tegese orang-orang separengin nguasaaki alan nisa'i atas banyak-banyak orang bini. Bima sebab bareng faddala ampon apareng keutamaan Allahu basyara Allah ba'dahum dak sebagian ar-rijal ala ba'din atas sebagian orang bini. Wa bima ban kalaban sebab bareng anfaku seampon apareng nafaqah paserah ar-rijal min amwalihim nyatana dari banyak-banyak hartana ar-rijal. Fasal yang kedua ini menjelaskan mengenai hak-hak dari suami dan merupakan kewajiban bagi istri. Dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim." Laki-laki merupakan pemimpin. Qawwamun ay musallitun. Musallitun itu adalah orang yang diberikan wewenang untuk memimpin, orang yang diberikan kekuasaan untuk mengatur, untuk memimpin alan nisa'i kepada perempuan, kepada kalangan istrinya, kepada istri-istrinya. Kenapa kok ar-rijal itu sebagai qawam, sebagai pemimpin? Bima faddalallah, karena Allah telah mengutamakannya dengan apa yang harus diberikan, yang menjadi kewajiban seorang laki-laki, yaitu berupa wajib memberikan nafkah kepada istri-istrinya. Para mufassir memberikan penjelasan tentang keutamaan laki-laki, tentang kepemimpinan laki-laki di dalam rumah tangga terhadap kalangan perempuan atau kepada istri.
dibagi menjadi dua hal. Pertama, karena laki-laki mempunyai kelebihan dari perempuan, baik secara hakikat dan secara syariat. Secara hakikat, secara substansi daripada kodrat laki-laki itu sendiri mempunyai kelebihan yang diberikan oleh Allah ketimbang perempuan, seperti kelebihan akal dan kelebihan ilmu. Juga mempunyai kelebihan perasaan, baik di dalam menghadapi beberapa hal. Ini menarik ya, kajian seperti ini. Jadi memang secara substansi jenis laki-laki itu berbeda dengan jenis perempuan, karena Allah telah memberikan keutamaan sebagai bentuk perbedaan antara jenis laki-laki dan perempuan. Sehingga di sini Allah menyatakan ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Pertama, secara hakikat, secara secara substansi ya. Secara substansi, para mufasir menjelaskan laki-laki mempunyai kelebihan satu di bidang akal dan di bidang ilmu, serta mempunyai kelebihan di bidang perasaan. Tapi kenyataannya ada sebagian perempuan itu justru melebihi dari laki-laki, baik di bidang akal atau ilmu pengetahuan, bahkan di bidang perasaan. Itu mungkin sebagian. Ini kita harus melihatnya secara keseluruhan, secara global. Artinya, seandainya kita padukan atau kita bandingkan antara laki-laki dan perempuan dengan kapasitas yang sama. Artinya di bidang ilmu, misalnya di bidang ilmu, kita bandingkan antara laki-laki dan perempuan dengan kondisi yang sama. Laki-laki mempunyai kecerdasan yang kalau dipersentasekan 100% lah. Perempuan juga seperti itu, kecerdasannya 100%. Kemudian di bidang ketekunan juga sama-sama 100%. Kerajinan sama-sama 100%. Semua level itu sama rata antara laki-laki dan perempuan sama. Maka hasil yang didapatkan itu akan menjadikan laki-laki itu sebagai pemenangnya. Kalau dalam kenyataannya, semisal di dalam kelas, ini tidak sedikit, banyak sekali ini. Kadang-kadang yang menjadi pemenang di dalam kelas itu sendiri itu kok rata-rata siswa perempuan, itu siswi. Jadi seorang siswi memenangkan atau menjadi menjadi bintang kelas lah. Artinya menang di bidang ilmu pengetahuan, mengalahkan kalangan siswa. Itu karena tidak fair. Tidak fairnya bagaimana? Laki-laki yang kalah itu secara IQ di bawah rata-rata, kemudian secara ghirah, secara semangat dan secara ketekunan dia juga di bawah rata-rata. Artinya tidak maksimal. Statnya tidak sama. Sehingga pantas dan wajar kalau dimenangkan oleh perempuan, dimenangkan oleh siswi. Seandainya statnya sama, artinya kecerdasannya sama, kemudian semangatnya sama, ghirahnya sama, maka saya yakin, karena ini memang sudah divonis ya di dalam dan dijelaskan oleh beberapa ulama mufasir, yang akan jadi pemenang itu adalah siswa. Nah, kalau soalnya kita melihat kenyataan di berbagai tempat, kok di kelas itu yang menjadi pemenangnya itu adalah siswi, itu karena tadi itu tidak fair. Artinya rajinnya seorang perempuan yang mungkin menjadi justru kelebihannya dia dari laki-laki. Kemudian kecerdasannya melebihi dari kapasitas siswa itu sendiri, sehingga kebanyakan siswi yang menang di dalam kelas itu. Nah, di sini
ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu kemudian sama ulama mufassir dijelaskan tafdilur rijal alaihinna min wujuhin kalau fair. Jadi laki-laki perempuan sama-sama IQ-nya hebat, kemudian ghirahnya sama-sama kuat, maka yang dimenangkan itu, maka laki-laki itu akan memenangkannya baik di bidang ilmu pengetahuan, di bidang akal, dan juga di dalam masalah perasaan. Kalau masalah perasaan ini hampir menjadi anggukan universal, menjadi sebuah kesepakatan bersama kalau laki-laki lebih dominan di bidang masalah perasaan. Contohnya begini, ada istilah perempuan sangat sulit sekali melupakan masa lalunya. Ini masalah menyangkut perasaan ya. Perempuan sangat sulit sekali melupakan masa lalunya. Tetapi kalau sudah terlupakan, maka sangat sulit untuk mengingatnya. Jadi kalau sudah terlupakan, maka sangat sulit sekali untuk mengingatnya. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki memang standar, tidak terlalu sulit melupakannya, pun juga tidak terlalu sulit mengingatnya. Ini berarti mempunyai keseimbangan ya di dalam masalah perasaannya. Sehingga lebih stabil biasanya kalangan laki-laki itu di dalam memanage perasaannya. Sementara keunggulan laki-laki daripada perempuan yang nomor 2 di bidang syariat, ini sudah dijelaskan sebenarnya di penjelasan sebelumnya. Seperti laki-laki diperbolehkannya menjadi imam sholat untuk perempuan dan tidak sebaliknya. Artinya perempuan tidak diperbolehkan menurut syariat untuk menjadi imam bagi seorang laki-laki di dalam sholat. Kemudian di dalam masalah jihad itu diwajibkan oleh syariat kepada kaum laki-laki, tetapi tidak kepada kaum perempuan. Toh meskipun untuk mendapatkan pahala yang sama dengan pahala jihad itu sendiri, perempuan juga mempunyai kesempatan, tetapi bukan dalam konteks jihadnya, tetapi di dalam amaliyah ibadah yang lain yang kata Rasulullah pahalanya sama dengan orang yang berjihad. Tetapi dalam konteks jihadnya perempuan tidak diwajibkan untuk berjihad. Seperti lagi diwajibkannya sholat Jumat, perempuan tidak diwajibkan. Baca khutbah Jumat, perempuan juga tidak diwajibkan baca khutbah Jumat. Kemudian di dalam masalah hukum persaksian itu sangat beda sekali, 1:2 di dalam konteks hukum. Semisal ada saksi, kalau perempuan maka membutuhkan 2 lebih dari laki-laki. Kalau laki-laki hanya cukup 1. Ini perbedaannya, kelebihan laki-laki dari perempuan dalam konteks syariat atau dalam konteks hukum. Juga ini mungkin yang kita ketahui bersama. Ini penjelasan yang tadi itu yang menyangkut masalah kelebihan laki-laki dari perempuan di bidang ilmu pengetahuan. Kita tahu bahwasanya ulama-ulama terkemuka dari zaman terdahulu itu banyak sekali dari kaum laki-laki. Jarang sekali ulama-ulama yang terkemuka dari kalangan perempuan. Ada, tetapi tidak sebanyak laki-laki. Ini yang dimaksud ayat ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Jadi laki-laki itu memang diberi keutamaan oleh Allah daripada perempuan untuk bisa memimpin kalangan perempuan, untuk diberi wewenang untuk mengatur dan memimpin kalangan perempuan. Kenapa sebabnya? Karena tadi itu, satu sebabnya karena memang ada keutamaan tersendiri di bidang laki-laki itu dibandingkan perempuan. Yang kedua, dikarenakan laki-laki itu diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada kaum istri, sementara istri tidak wajib memberikan nafkah kepada suaminya.
Fasolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi. Fasolihatu maka tining banyak-banyak orang bini sesoleh. Qanitatun ing kipanika orang-orang bini setaat. Ai mutiat li azwajihinna setaat dek kalakena, taat ka pangeran ben taat kalakena. Hafidhatun tor orang-orang bini sajaga lil ghaibi dek ka bareng nalika ghaib lakin nalika tade lakin ai lima yajibu alaiha hifdhu ai hala ghaibati aswajihin. Wajib ajaga nalika lakin tade nalika lakin ghaib. Bima kalaban bareng hafidho seampun araksah Allahu pasara Allah taala. Jadi siapakah perempuan-perempuan yang baik di mata Allah itu? Perempuan-perempuan yang soleh itu adalah perempuan-perempuan yang qanitat, artinya orang-orang yang taat, perempuan-perempuan yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada suaminya. Hafizatun lil ghaib, bisa menjaga diri ketika ditinggal suaminya atau ketika suaminya tidak ada. Menjaga dirinya, menjaga kehormatan dirinya, menjaga harga diri, bisa menjaga harga dirinya dan menjaga harta-harta suaminya yang dititipkan atau dijagakan kepada istrinya itu. Wallati takhafuna nusuzahunna, wallati bantining banyak-banyak orang bini takhafuna sekobater sambian kapi aitadzunnuna tekesese saya ngira atau nyangka sampian kapi orang laki nusuzahunna deka nusus atau ngampul orang bini fa'idu maka ma'ingah sampian hunna deka banyak-banyak orang bini ma'ingah aku maksudnya fahawifuhunna. Fakhawif itu apa ya? Kok nakoen ya? Atau mengingatkan. Dan itu sunnah hukumnya. Wa mandubun ka ayyakul ar-rajul li zaujati ittaqillah fil haqqil wajib li alaika. Contohnya seperti seorang suami mengatakan kepada istrinya, takutlah kepada Allah, sesungguhnya tidak taat kepada suami itu merupakan dosa kepada Allah dan dosa kepada suaminya itu sendiri. Wahjuruhunna ban atinggala sampian kapi hunna da ka an-nisa fil madaji dalam tempat asaren. Wadribu ban mo kala sampian hunna da ka an-nisa darban ghairu mubarrah. Kelap pokolan saya tak nyakein atau saya tak menyebabkan cedera kepada istrinya. Fa'in atokna maka lamun taat pasirah an-nisa kum dek sampian kepi fala tabugu maka cek nyareh sampian kepi alaihinna atas an-nisa sabila dek kejalan ai tariqon ila darbihinna tegese jalan untuk nokol an-nisa. Apabila seorang perempuan itu tampak tanda-tanda akan mengalami nusus atau melakukan nusus itu secara istilah perempuan-perempuan yang tidak melakukan kewajibannya kepada suaminya, itu nusus. Kalau bahasa Madurana bisa diartikan ngampul ya. Ya artinya tidak menjalankan kewajiban-kewajiban dia sebagai istri, itu namanya nusus. Nah, kalau perempuan-perempuan dikhawatirkan seperti itu atau ada tanda-tanda melakukan nusus, tidak menjalankan kewajiban-kewajibannya, maka seorang laki-laki diperkenankan untuk memberikan peringatan, untuk mengingatkan kepada istrinya itu. Dan itu hukumnya sunnah. Jadi kalau seumpama istrinya sudah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang dituntun oleh syariat atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan suaminya, tentunya secara ma'ruf, secara baik, maka seorang laki-laki harus mengingatkan, harus memberikan
teguran kepada istrinya itu, dan itu hukumnya sunnah ya, sunnah. Bahkan di dalam hadis ya, di dalam hadis dijelaskan idza batatil mar'atu idza batatil mar'atu hajirata firasyi zawjiha la'anathal malaika hatta tasbahah. Apabila ada seorang perempuan dia ada dalam atau meninggalkan atau tidak menemani suaminya dengan keadaan tidak diridhoi oleh suaminya, maka perempuan itu akan mendapatkan laknat dari malaikat sampai masuk waktu pagi. Jadi satu malam suntuk tidak mendapatkan rahmat, malah justru mendapatkan laknat daripada malaikat. Di hadis lain Rasulullah bersabda, ayyuma imra'atin batat wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah. Perempuan mana saja yang ada dalam keridhaan suaminya, artinya dalam satu malam berada dalam keridhaan suaminya, maka perempuan itu masuk surga. Artinya seandainya dia meninggal dalam keridhaan suaminya, maka perempuan itu akan masuk surga. Kalau seumpama, jadi fa'idhuhunna wahjuruhunna, kalau ada tanda-tanda nusyus daripada istri itu, maka suami berhak untuk memperingatinya. Dan kalau masih tetap, setelah diperingati, kalangan istri itu masih tetap nusyus, tetap tidak melakukan yang menjadi kewajiban, maka wahjuruhunna, seorang laki-laki diperbolehkan untuk tidak mengumpulinya di dalam tempat tidur. Artinya mencueki atau membiarkan istrinya ketika ada di tempat peraduan atau kamar tidur ya. Bukan membiarkan di dalam tidak diajak berbicara, itu hukumnya haram. Dibiarkan untuk tidak ditemani tidur, bukan tidak ditemani berbicara. Kalau tidak ditemani berbicara, kalau katanya orang Madura soker, malah itu justru haram hukumnya. Kalau masih tetap setelah tidak ditemani tidur masih tetap adanya nusyus itu, maka wadribuhun, diperbolehkan suami itu memukul istri, tentunya dengan darban ghairu mubarrah, pukulan yang tidak menyakitkan, pukulan yang mendidik, pukulan yang bisa mengingatkan para istri itu. Kalau itu dibutuhkan, kalau itu memberikan dampak manfaat. In afadat darbu wa illa fala. Jadi kalau semuanya dengan dipukul dapat atau bisa merubah perilaku istri, maka boleh dipukul dengan pukulan yang mendidik. Tetapi kalau dengan dipukul malah justru tambah jadi, maka lebih baik jangan dipukul. Wa illa fala. Jadi fala, jangan dipukul gitu. Fa in ata'nakum fa in ata'na maka lamun ta'at pasiraan nisaakum dak sampian kapi fala tabgu maka cek nyare sampian kapi alaihin atas an-nisa sabilan dak kecelen ai jalan ai tariqan ila darbihinna jalan kang kui mokol an-nisa. Tapi kalau seumpama perempuan atau istri-istri itu, kalangan istri itu sudah taat, artinya menjalankan kewajiban-kewajibannya, maka bagi suami tidak diperkenankan untuk mencari jalan kesalahan-kesalahan istri, seperti untuk memukul dan lain sebagainya, itu tidak diperkenankan. Jadi di sini sangat tegas Allah menyatakan bagaimana seorang suami harus memperlakukan istri ketika dia taat dan ketika dia tidak taat, atau ketika dia melanggar, tidak melakukan beberapa kewajiban-kewajiban yang sudah ditentukan oleh syariat kepada dirinya.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Saya kira cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.